Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Azarisman, mahasiswa Teknik Perkapalan Universitas Indonesia Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan desain sistem tata udara dengan refrigerasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sistem tata udara dan refrigerasi kapal. Oke. Untuk yang pertama kali saya lakukan dalam melakukan desain ini yaitu menentukan desain requirement-nya. Adapun desain requirement untuk ruangan yang akan saya desain sistem tata udaranya dan refrigerasinya adalah tipe ruangan large office, di mana dimensinya adalah panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 3 meter. Jika dikonversi ke dalam satuan feet, maka panjangnya 32,8 meter feet, lebarnya 26,2 feet, dan tingginya 9,8 feet. Untuk kondisi udaranya, pada kondisi udara luar, temperatur bola keringnya atau dry bulb temperatur dengan satuan derajat Fahrenheit yaitu 90 derajat Fahrenheit atau 32,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk temperatur bola basahnya atau wet bulb temperatur, temperaturnya adalah 84,48 derajat Fahrenheit atau 29,2 derajat Celcius dengan relatif humidity atau kelembapan 80% serta humidity rasionya 172 gram per pound. Untuk kondisi udara desain pada temperatur bola keling atau dry bulb temperatur yaitu 75 derajat Fahrenheit atau 23,9 derajat Celcius. Sedangkan untuk wet bulb temperaturnya itu 63,84 derajat Fahrenheit dan 17,7 derajat Celcius dengan relatif humidity atau kelembapannya 65% serta humidity rasionya sebesar 55 gram per pound. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan desain layout saya. Nah, pada desain layout saya ini direncanakan untuk menampung 12 orang dengan 6 memiliki meja masing-masing dan 6 pada satu meja rapat seperti layout ini. Dan ada ruang tamunya juga. Luas ruangannya seperti tadi 10.000 mili kali 8.000 mili atau 10 meter kali 8 meter. Nah, dalam melakukan perancangan sistem tata udara dan refrigerasi ini, pertama-tama saya akan mendefinisikan atau mencari beban pendinginan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Nah, di setiap beban pendinginan ini terbagi menjadi dua sumber kalor, yaitu yang pertama kalor sensibel dan yang kedua merupakan kalor laten. Nah, untuk pembebanan yang dari internal, yang pertama adalah pembebanan yang disebabkan oleh manusia atau beban pendinginan yang disebabkan oleh manusia. Nah, manusia ini memiliki kalor sensibel dan juga kalor laten. Nah, untuk kalor sensibel yang dihasilkan oleh manusia atau dikeluarkan oleh manusia dapat dicari menggunakan rumus QS sama dengan kalor sensibel atau kalor sensibelnya manusia dikali dengan jumlah manusia dikali dengan CLF, di mana CLF itu merupakan cooling load factor. Nah, dari perhitungan ini dapat diperoleh nilai kalor sensibel untuk manusia adalah 2580 BTU per hour dan untuk kalor laten yang dihasilkan oleh manusia adalah 3000 BTU per hour dengan rumusnya yang seperti ini, yaitu KL atau kalor laten dikali dengan jumlah orangnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari beban pendinginan dari internal yang disebabkan oleh peralatan elektronik dan juga lampu, karena lampu dan elektronik juga menghasilkan kalor juga. Nah, jadi untuk lampu kita bisa mencari nilai kalornya dengan cara menggunakan rumus Q sama dengan 3,4 kali W atau daya total dari lampunya
lalu dikali dengan BF atau bypass factor, dan dikali CLF, di mana CLF itu merupakan cooling load factor yang bisa dilihat pada tabel berikutnya. Dan untuk electrical equipment itu saya mengasumsikan di kantor itu terdapat 12 pegawai, di mana setiap pegawai memiliki satu monitor. Jadi jumlah monitor dikali 12. Lalu di kantor itu saya asumsikan ada 3 printer. Maka diperoleh kalor atau Q, beban pendinginan untuk electrical equipment sebesar 4144,4 BTU per hour. Nah, berikut ini merupakan tabel yang digunakan untuk perhitungan beban pendinginan yang diakibatkan oleh lampu dan electrical equipment atau peralatan elektrik. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung internal cooling load atau pembebanan yang disebabkan oleh faktor internal, selanjutnya kita akan menghitung pembebanan yang diakibatkan dari faktor eksternal atau beban pendinginan yang disebabkan oleh faktor eksternalnya. Nah, dari pembebanan yang diakibatkan oleh faktor eksternal ini atau beban pendinginan yang diakibatkan oleh faktor eksternal ini terdapat beberapa sumber. Mungkin dari sumber-sumber ini antara lain ada konduksi pada kaca, radiasi pada kaca, lalu ada konduksi pada dinding dan konduksi pada atap. Nah, yang pertama saya hitung konduksi pada kaca. Untuk menghitung konduksi pada kaca, kita menggunakan rumus Q sama dengan U dikali A kali CLTD C, yaitu cooling load temperature difference, C-nya konduksi, dimana CLTDC dapat dicari menggunakan rumus CLTDC sama dengan CLTD ditambah LM ditambah 78 dikurang TR atau room temperature ditambah TA dikurang 85. TA ini merupakan temperatur average atau rata-rata temperatur. Setelah kita memperoleh nilai tersebut, kita dapat mencari CLTD ini menggunakan tabel ini, di mana kita menyesuaikan dari arah angin di mana tembok-tembok itu menghadap. Jadi misalnya untuk north atau utara pada bulan Januari, untuk dapat LM dapat -3, dan untuk east -2, dan south di sini south 10. Nah, sedangkan untuk LMTD tadi itu kita menentukan menggunakan solar time-nya. Kita asumsikan 1300. Lalu diperoleh CLTD-nya sebesar 12 derajat Fahrenheit. Setelah memperoleh itu, kita dapat memperoleh nilai dari Q, di mana total beban pendinginannya sebesar 8654,2 BTU per hour. Nah, selanjutnya kita akan menghitung beban pendinginan eksternal, yaitu radiasi kaca. Nah, pada radiasi kaca ini kita dapat memperoleh nilai pembebanannya menggunakan rumus Q sama dengan SHGF dikali A dikali SC dan dikali CLF, di mana SHGF merupakan solar heat gain factor pada nilai maksimumnya, A merupakan luas permukaan yang terpapar oleh cahaya matahari, SC merupakan shading coefficient, dan CLF merupakan cooling load factor. Nah, untuk nilai SC dan CLF kita dapat peroleh menggunakan dari tabel-tabel yang tabel 6.7 dan tabel 6.10. Setelah kita melakukan perhitungan, maka diperoleh total beban pendinginan untuk radiasi kaca sebesar 41.520,35 BTU per hour. Nah, untuk selanjutnya merupakan perhitungan infiltrasi dan ventilasi. Jadi beban pendinginan yang diakibatkan oleh infiltrasi dan ventilasi.
Untuk ventilasi, kita dapat menghitung beban pendinginan yang diakibatkan oleh kalor sensibel menggunakan rumus QS sama dengan CFM dikali 1,1 dikali delta T. Sedangkan untuk kalor latennya, kita dapat mencari dengan QL sama dengan CFM dikali 0,68 dikali W0 dikurang W1. Maka diperoleh untuk kalor sensibelnya nilainya 1165,4 BTU per hour. Dan untuk kalor latennya diperoleh nilai 5619,3 BTU per hour. Nah, sedangkan untuk ventilasi, kita dapat memperoleh nilai beban pendinginan akibat kalor sensibel dan kalor laten. Untuk kalor sensibelnya kita menggunakan QS sama dengan CFM kali 1,1 kali delta T. Sedangkan untuk kalor latennya, kita menggunakan rumus sama QL sama dengan CFM dikali 0,68 dikali delta W, dimana diperoleh QS sama dengan 49,500 dan QL sama dengan 23.868 BTU per hour. Nah, setelah itu kita menghitung konduksi pada dinding. Jadi untuk beban pendinginan yang diakibatkan oleh faktor eksternal lainnya itu adalah konduksi dari dinding. Nah, konduksi dari dinding ini dapat kita ketahui kalor yang dihasilkannya dengan cara Q sama dengan U dikali A dikali CLTD C, dimana U merupakan heat flux dan A luas area dinding yang terkena konduksinya, CLTDC merupakan cooling load temperature difference untuk konduksi. Nah, rumus dari CLTDC-nya masih sama, yaitu CLTD ditambah LM ditambah 78 kurang TR ditambah TA kurang 85, dimana TR-nya itu room desain kita, TA-nya temperature average-nya, lalu CLTD-nya diperoleh melalui dari tabel berikut ini dengan asumsi waktunya itu 1500, lalu diperoleh nilai-nilai sesuai dengan arah angin dari tembok tersebut. Lalu setelah perhitungan, untuk U-nya itu diperoleh dari nilai ini, dari wall construction group description. Nah, kita menggunakan insulation of or airspace plus 8-inch common bridge, dimana nanti kita dapat nilai U value-nya sebesar 0,5154 sampai 0,243. Nah, saya menggunakan nilai yang maksimal, yaitu 0,243, sehingga diperoleh total dari pembebanan atau beban pendinginan pada yang diakibatkan oleh konduksi dinding sebesar 3270,6 BTU per hour. Nah, selanjutnya adalah konduksi yang terjadi pada atap. Nah, konduksi yang terjadi pada atap ini dapat dicari dengan rumus yang sama, yaitu Q sama dengan U dikali A kali CLTDC. Yang membedakan adalah nilai U, nilai A, dan nilai CLTDC-nya. Nah, untuk nilai A-nya kita kalikan itu atap dari gedungnya atau dari ruangannya. CLTDC-nya kita peroleh dari melihat tabel, lalu U-nya kita peroleh dari tabel berikut ini, dimana U sama dengan di sini 0,213 dengan penggunaan 4-inch lightweight concrete. Maka diperoleh nilai beban pendinginan untuk konduksi atap sebesar 3191,4 BTU per hour. Setelah kita menghitung beban pendinginan baik dari dalam maupun dari faktor dari luar, maka diperoleh total beban pendinginan untuk kalor sensibel bernilai sebesar 59.000
1958,9 BTU per hour, dan untuk kalor latennya bernilai sebesar 32.487,27 BTU per hour, sehingga total dari cooling load atau beban pendinginan yaitu sebesar 102.446,13 BTU per hour, yang jika dikonversi pada kilowatt menghasilkan 30,02 kilowatt. Nah, setelah kita menghitung beban-beban pendinginan yang tadi, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk psikometrik. Psikometrik itu untuk kita melihat karakteristik udara di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk memperoleh titik-titik dari psikometrik itu terdapat beberapa perhitungan seperti ESHF dan yang lainnya. Untuk yang pertama kita hitung dulu outdoor air sensible heat, lalu outdoor air latent heat untuk memperoleh outdoor air total heat. Nah, di sini outdoor air total heatnya diperoleh sebesar 42.673,5 BTU per hour. Sedangkan untuk total sensible heatnya 77.178,05 BTU per hour. Sehingga dan untuk total latent heatnya kita peroleh 67.941,5 BTU per hour, sehingga diperoleh grand total heatnya sebesar 145.119,59 BTU per hour. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari ESHF atau Effective Sensible Heat Factor. Nah, ESHF ini kita peroleh dengan cara ERSH atau Effective Room Sensible Heat dibagi ERTH atau Effective Room Sensible Heat ditambah Effective Room Latent Heat. Nah, untuk perhitungan ini diperoleh nilai Effective Sensible Heat Factor atau ESHF sebesar 0,62 atau 0,63 ya kalau dibulatkan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik-titik di psikometrik. Nah, setelah tadi kita memperoleh ESHF atau Effective Sensible Heat Factor, maka kita dapat menentukan temperatur aparatus dew point atau temperatur di mana kondisi udara sudah tidak dapat menahan kandungan air lagi sehingga terjadi pengembunan. Nah, untuk memperoleh temperatur aparatus dew point atau temperatur aparatus dew point, kita dapat mencarinya menggunakan tabel berikut, di mana pada pembacaannya kita membutuhkan temperatur room desainnya dan kita membutuhkan relative humidity atau kelembapan. Nah, caranya itu dengan kita memilih temperaturnya, lalu kita melihat ke RH-nya. Ini barisan RH nih. Kita lihat RH-nya. Setelah kita melihat RH, kita akan samakan nilai dari ESHF. Cuma kan di sini tidak ada yang tepat 0,63. Maka kita asumsikan nilai dari ADP-nya ini 56 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan temperatur mixture condition. Nah, untuk menentukan temperatur mixture condition ini kita perlu mengetahui CFM DA atau total dehumidified air quality. Nah, untuk memperolehnya ini kita membutuhkan ERSH, membutuhkan bypass factor, room temperature, dan temperatur aparatus dew point. Setelah menggunakan rumus ini, di mana ERSH dibagi 1,08 dikali dengan T room
dikurang dengan TADP dikali ERSH dibagi 1,08 dikali T-room dikurang TADP dikali 1 dikurang bypass faktor. Maka diperoleh CFMDA sebesar 5021,2. Nah, setelah kita memperoleh CFMDA, kita dapat menentukan atau kita dapat menghitung TEDB, di mana rumus TEDB sama dengan CFM ventilation dikali outdoor TDB ditambah CFMDA dikurang CFM ventilation dikali room TDB dibagi CFMDA. Nah, diperoleh TEDB sebesar 76,3 derajat Fahrenheit. Setelah kita memperoleh TEDB, kita dapat menentukan temperatur living dry bulb, yang rumusnya itu TIDB sama dengan TADP ditambah bypass factor dikali TEDB dikurang TADP. Maka diperoleh nilai temperatur living dry bulbnya sebesar 62,09 derajat Fahrenheit. Nah, berikut ini psikometrik chartnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada temperatur dew point. Nah, cuma dari alurnya itu dari 1 ke 3 ke 4 ke 1. Cuma nanti kalau kita menggunakan ventilation, kan karena kita menggunakan ventilation makanya ada outdoor air. Outdoor ini dari 2 masuk ke ini mixture campuran udara ke sini ke 4 masuk ke 1. Seperti itu. Kan ini room desainnya, ini living air temperatur, ini mixture. Nah, setelah kita menghitung dan memplot perhitungan kita pada psychometric chart, tentu kita akan menghitung sistem refrigerasinya dengan asumsi pada sistem refrigerasi ini kita menggunakan temperatur room design untuk dasar perhitungannya. Nah, untuk siklus refrigerasi ini seperti ini. Nah, pada siklus refrigerasi ini ada 4 langkah, di mana dari langkah 1 ke 2 merupakan langkah kompresi, atau si refrigerannya dikompresi. Dari langkah 2 ke 3 merupakan langkah kondensasi, yaitu refrigerannya dikondensasi. Lalu langkah 3 ke 4 merupakan langkah katup ekspansi, tekanan diturunkan. Lalu langkah 4 ke 1 merupakan langkah evaporasi. Nah, pada siklus ini kita bisa lihat evaporasi merupakan proses di mana refrigeran akan mengikat kalor dari ruangan. Sedangkan QH ini atau kondensasi merupakan peristiwa di mana refrigeran akan melepaskan kalor ke udara bebas dengan alat kondensator atau kondensor. Nah, W ini merupakan gaya yang diberikan atau gaya dari kompresor. Daya dari kompresor. Nah, seperti itu. Nah, untuk kondisinya temperaturnya seperti tadi dan RH-nya sama seperti tadi, dan ini juga masih sama. Humidity ratio-nya. Sedangkan untuk jenis refrigeran yang saya gunakan yaitu R32 atau difluorometana, dimana berdasarkan sumber yang saya peroleh di internet, R32 merupakan untuk saat ini refrigeran yang paling baik dibandingkan dengan refrigeran lain seperti R410A atau yang lainnya. Dan R32 ini digunakan pada unit-unit Daikin. Nah, berikut ini merupakan pH diagram dari R32. Nah, cara yang saya lakukan untuk melakukan plot ini yaitu dengan pertama saya menarik garis, di mana garis itu dari saturated liquid di temperatur 13 derajat Celcius. Nah, kenapa 13 derajat Celcius? Karena itu merupakan temperatur
aparatus dew point-nya, dimana dia mengembun. Nah, cuma pada perhitungan sebelumnya itu kan menggunakan temperaturnya derajat Fahrenheit. Nah, sedangkan saya hanya bisa memperoleh, saya sudah coba mencari untuk yang infrarunit, tapi saya memperolehnya hanya pada SI unit, maka saya menggunakan SI unit dengan mengkonversi setiap nilai yang ada, seperti temperatur, entalpi, entropi, dan tekanan. Nah, ketika di sini kita tarik 13 derajat ke kanan sampai ke saturated vapor, nah kita bisa melihat dari tabel properties ini seperti 13 derajat. Nah, karena di sini tidak ada 13 derajat, maka saya melakukan interpolasi linear sehingga memperoleh nilai-nilai berikut. Nah, dari titik 1 kita memperoleh properti seperti ini dengan temperaturnya 13 derajat Celcius, entalpinya 516,85 kJ per kilogram, entropinya 2,1076 kJ per kilogram Kelvin, dan tekanannya 1,20935 megapascal. Lalu untuk di titik 2 saya mendapatkan properti seperti ini, dimana temperaturnya 42 derajat Celcius dengan asumsi pada saat proses kondensasi itu di kondensornya temperatur udara luar dengan asumsi ditambahkan 10 derajat Celcius. Nah, untuk entalpinya diperoleh sebesar 544,21 kJ per kilogram dan entropinya 2,1076 kJ per kilogram. Ini karena pada proses 1 ke 2 terjadi proses isentropi di mana tidak ada perubahan entropi, dan tekanan pada titik 2 ini didapatkan 2,6014 megapascal. Nah, pada titik 3 diperoleh temperatur 42 derajat Celcius, entalpinya 279,84 kJ per kilogram, entropinya 1,263 kg Kelvin, dan tekanannya 2,6014 megapascal. Nah, untuk titik 4 kita peroleh T sama dengan 13 derajat Celcius. Hanya untuk entalpinya dia bernilai sama karena tidak ada perubahan entalpi pada proses 3 dan 4, yaitu 2, maka entalpinya bernilai 279,84, dan tekanan pada titik ini sebesar 1,20935 megapascal. Nah, untuk memperoleh COP-nya kita dapat menghitung dengan cara membagikan refrigeran efek atau efek refrigerasi dibagi dengan work compressor atau kerja dari kompresor, di mana efek refrigerasi itu merupakan entalpi di titik 1 dikurang entalpi di titik 4, sedangkan work compressor merupakan entalpi di titik 2 dikurang dengan entalpi di titik 1, sehingga diperoleh coefficient of performance-nya sebesar 8,66. Nah, selanjutnya ini plotting yang saya lakukan pada psychrometric chart-nya. Dari sini merupakan proses evaporasi, dari 1 ke 2 merupakan proses kompresi, dari 2 ke 3 merupakan proses kondensasi, dan 3 ke 4 merupakan proses cut-up ekspansi. Nah, ini sebenarnya tulisan R32 cuma terpotong. Oke. Setelah kita melakukan perhitungan di sistem refrigerasi dan melakukan plotting di pH diagram dengan refrigeran yang kita menggunakan R32, selanjutnya kita akan menghitung atau mendesain ducting. Nah, berikut ini merupakan ducting plan atau desain ducting dari ruangan yang saya desain.
Nah, pada ruangan ini saya membagi ada 9 diffuser, dimana diharapkan dengan ada diffuser seperti ini maka pendinginan udara di ruangan ini menjadi lebih optimal ketimbang jika menggunakan AC split. Nah, ini merupakan parameter yang saya gunakan untuk menentukan FPM atau feet per menit atau kecepatan udara yang masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, karena jika udara yang masuk ke dalam ruangan kantor terlalu cepat, tentu tidak akan membuat nyaman para pekerjanya. Nah, saya memilih dari tabel ini, saya memilih yang ini private office, yaitu 1200 fpm atau feet per menit. Nah, untuk CFM-nya saya peroleh menggunakan rumus beban pendinginan dibagi dengan 1,08 dikali delta T ditambah 0,68 dikali delta V. Nah, untuk metode yang saya gunakan merupakan metode equal friction. Jadi friction yang dari satu ujung sampai ujung lainnya itu diasumsikan sama, makanya dinamakannya equal friction. Nah, untuk menentukan friction itu saya menggunakan tabel di kanan ini, di mana saya menentukan CFM dari saya, yaitu CFM yang saya gunakan adalah 1010, makanya ada di sekitar sini, 1010 tarik sana. Lalu saya potongkan dengan garis kecepatan atau velocity, di mana velocity-nya bernilai 1200. Nah, di perpotongan maka kita tarik, kita peroleh nilai dari friction. Nah, friction yang saya peroleh adalah sekitar 0,17 inch water gauge. Nah, setelah itu saya menentukan area atau ducting area. Ducting area saya peroleh dengan cara CFM dibagi dengan FPM, sehingga diperoleh 0,84. Dengan main ducting dimensionnya sebesar 24 kali 8 inch. Nah, setelah itu saya membagi atau melakukan perhitungan pada yang nantinya akan diperoleh duct size. Nah, perhitungan ini merupakan ini merupakan section dari desain ducting saya seperti yang awal ini. Nah, ini dari A ke B. Nah, ini berbeda setiap CFM-nya, karena setiap CFM ini akan berkurang sampai nanti semuanya diperoleh nilainya. Nah, dari sini, dari section ke A, dari air handling unit, air quantity adalah 1110 dengan CFM capacity 100%, dan area 100%, areanya seperti ini, dan duct size-nya seperti yang tadi kita sebutkan. Dan ini panjangnya sesuai dengan desain yang sebelumnya ditunjukkan. Nah, untuk A ke B, karena di A, tadi section A itu terbagi menjadi 3, A1, A2, dan A3, maka diasumsikan air quantity yang masuk ke B itu hanya 757, karena dari air quantity awal dikurangi oleh CFM per diffusernya, dikurangi dengan CFM per diffusernya dikali 3, karena di situ ada 3 diffuser. Maka CFM kapasitinya sebesar 75%, duct areanya. Nah, untuk selanjutnya itu caranya sama. Jadi setiap melalui satu section, dia akan dikurangi oleh jumlah diffuser yang telah dilewatinya. Nah, selanjutnya untuk duct area dapat diperoleh dengan cara CFM capacity ini kita input nilainya ke tabel yang ini, dimana CFM capacity ini kan 100%. Nah, ketika ini 100%, maka duct area 100%.
Nah, ketika 75%, dark area-nya bukan 75%, tetap 75%, tapi dengan cara 75% di sini CFM capacity-nya, maka diperoleh dark area-nya 80,5. Tapi ini sebenarnya 80,5 cuma pembulatan dari Excel-nya. Dan seterusnya sama seperti itu caranya dengan membandingkan misalnya 33%. Di sini 33% dark area. Nah, di sini dapatnya CFM-nya 33%, maka dark area diperoleh 41. Nah, seperti ini, 41%. Nah, setelah itu dari dapat dark area ini, kita dapat areanya dari ductingnya. Jadi misalnya kalau 100%, jika 100% dia 0,84, maka 81%-nya adalah 0,68. Begitu juga seterusnya. Jadi 41% dari 0,8 sama dengan 0,35. Nah, setelah mendapatkan nilai area ini, kita dapat mencari dark size. Dengan dark size-nya menggunakan tabel yang di bawah kanan ini. Misalnya 0,84. Nah, kita cari yang mendekati 0,84. Nah, diusahakan ini kan ada angka 1, 2, 3. Nah, diusahakan ke angka 1, karena jika angka 1, dia akan lebih efisien dan tidak memakan kos yang banyak. Nah, di sini 0,84 kita menggunakan 24 kali 8. Ini 24, 0,84. Nah, seperti itu sampai selanjutnya. Nah, ini sepertinya salah nih, 0,86 maksudnya. Ya. Selanjutnya terus seperti itu sehingga diperoleh dark size untuk dari air handling unit ke section A sebesar 24 kali 6. Lalu A ke B sama dengan 10 kali 10 size-nya. B ke C sama dengan 10 kali 8. Nah, ini alangkah baiknya jika 10 ini tetap dipertahankan karena akan mereduce cost ya, mengurangi cost dari pembangunan ducting ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ductlengnya sesuai dengan panjang dari desain yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini merupakan length total. Ini untuk mencari total loss friction. Nah, dari total friction ini kita membutuhkan nilai dari panjang panjang ductingnya dan friction factor yang kita cari tadi di atas di tabel yang menggunakan CFM dan velocity. Nah, selanjutnya untuk pemilihan motor. Nah, untuk pemilihan motor saya menggunakan metode dengan cara membandingkan dengan katalog yang ada. Jadi misalnya tadi itu CFM saya sekitar, bukan CFM tapi kecepatan FPM. FPM saya itu bernilai 1200 feet per menit. Nah, kita cari di sini, saya mencari di sini sih. Jadi saya cari yang FPM-nya masuk ke range-nya. Nah, di sini masuk ke model 4M. Di model 4M ini ada CFM Airflow Range Coil Phase Velocity. Nah, ini ada 1165 sampai 1765. Nah, saya menggunakan yang ini, yang model 4M, dan nantinya fan model 200, coil phase areanya 3, dan diperoleh lah daya dari motornya. Maka diperoleh horsepower, daya motornya sebesar 1 horsepower. Nah, tabel ini saya peroleh dari Daikin. Ya. Dari tabel air handling unit, mereknya dia Daikin. Oke. Nah, ini yang tadi sama. Nah, ini modelnya. Nah, ini model dari untuk areanya kalau kita pengen bikin arrangementnya. Nah, kita model 4M, maka diketahui dimensi-dimensinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih.